Max tidak suka makanan manis, tetapi rasa manis yang ia rasakan di ujung lidahnya cukup menyenangkan. Mungkin karena krim itu telah menyentuh bibir Julian. Dia akan marah atau malu. Setelah menyaksikan perubahan besar dalam emosinya kemarin, kenangannya yang jelas tentang wajah menangis dan suara mengeluhnya terus muncul di benaknya. Awalnya, ia terkejut dengan ekspresi asingnya. Tetapi sekarang, ia merasa itu menghibur. Max diam-diam berharap bisa melihat reaksi gelisah seperti yang dilakukannya tadi malam. Bibirnya yang berwarna ceri segera terbuka. "Aku memang akan melakukan itu," gerutunya dengan suara yang jelas, bertentangan dengan apa yang diinginkannya. Julian tetap tidak gugup dan hanya sedikit mengernyit. Meski begitu, Max tidak kecewa. Aku senang dia setidaknya setuju untuk bersembunyi. Dia sebenarnya merasa sedih saat Julian membicarakan gaunnya, karena setiap kali dia membayangkan orang lain melihat Julian mengenakan gaun itu, perasaan tidak enak akan muncul dalam dirinya. Jika bisa, aku ingin mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia sempat berpikir untuk mengungkapkan identitasnya, tapi mengurungkan niatnya. Takut kepercayaan yang telah dibangunnya dengan Julian selama ini akan hancur karena Julian punya alasan logis untuk takut pada putra mahkota. Ini bukan saat yang tepat. Namun, dia tidak berniat menyerah untuk mengungkapkan identitasnya. Pertama-tama, aku harus membuatnya meninggalkan aula dansa selama pesta berlangsung, agar kami bisa bertemu tanpa gangguan. Setelah itu, aku akan meluruskan semua kesalahpahaman yang dia miliki tentangku. Max memutuskan bahwa dia akan menemui Julian di tempat yang terpencil, di mana dia tidak akan bisa kabur, dan membuktikan bahwa sang putra mahkota sebenarnya tidak berbahaya. Seperti yang ia duga, Julian dengan mudah mengungkapkan gaun yang akan ia kenakan dan rencananya selama pesta, tanpa menyadari bahwa Max adalah putra mahkota yang sangat ingin ia hindari. Satu-satunya yang tersisa adalah memilih tempat. Max menyembunyikan niatnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Di mana kamu akan bersembunyi?" "Di teras," jawab Julian tanpa ragu sedikit pun. Max mengerutkan kening mendengar jawabannya. Itu tidak bagus, karena teras adalah bagian dari aula pesta. Kami mungkin akan terlihat di sana. Dia tahu orang-orang akan langsung membuat keributan begitu mereka melihat putra mahkota memasuki teras bersama Julian. Berdasarkan kepribadiannya, Max menyimpulkan bahwa Julian tidak akan menyukai perhatian seperti itu. Lebih jauh lagi, jika kaisar atau permaisuri melihat hal ini, mereka pasti akan mencoba memanfaatkan Julian untuk keuntungan mereka. Karena alasan ini, Max memikirkan tempat sepi di istana kekaisaran yang sering luput dari perhatian. Bukankah itu terlalu membosankan? Lalu di mana tempat persembunyian yang tidak membosankan? Max menyeringai puas saat melihat Julian memakan umpannya begitu dia melemparkannya. Kudengar ada tempat bernama ruang tunggu di istana. Oh, begitu. Max memperhatikan bahwa Julian mengangguk sejenak, lalu membuka mulutnya lagi untuk membantu mengarahkannya ke jawaban yang dicarinya. Ruang tunggu di ujung lorong mungkin yang paling sepi. Pada saat itu, dia mengernyitkan dahinya dan menatapnya. Tatapan itu sama seperti yang dia berikan saat pertama kali bertemu dengannya di toko. Bagaimana kamu tahu itu? Padahal kamu tidak pernah ke istana. Max menyadari bahwa wanita itu meragukannya. Bagus, rasanya lega melihat dia menjawab dengan tajam seperti ini dari waktu ke waktu. Max mengiris sepotong kue di depannya dengan garpunya dan menjawab dengan tenang. Aku mendengar para kesatria kekaisaran membicarakannya di medan perang. Mereka mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk tidur siang, karena di sana sepi. Aku mengatakan ini karena kupikir tidak akan ada seorang pun di sana selama pesta. Julian yang mendengarkannya dengan tenang sedikit menundukkan matanya dan menatap cangkir tehnya sambil berpikir. Dia segera menyesap tehnya lalu membuka bibir merahnya. Aku akan mempertimbangkannya. Max sedang memperhatikannya.
Entah mengapa tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat perlahan-lahan Max mengangkat matanya kembali ke arahnya. Masih ada rasa ragu yang terpancar di matanya. Sebelum aku memberitahunya, aku perlu membuatnya menyadari siapa aku. Max takut kalau Jubelian mengetahui identitasnya, tetapi di saat yang sama, ia memiliki keinginan kuat agar dia mengetahuinya sendiri. Haruskah aku menculiknya dan memberitahunya bahwa aku adalah putra mahkota? Sebuah dorongan jahat melintas di benaknya. Pada saat itu, alis Jubelian sedikit berkerut seolah-olah dia menyadari pikiran jahatnya. Kau sebenarnya tidak tahu itu dan hanya bercanda denganku, kan? Max menjadi gugup, tetapi ketika mendengar kata-katanya, dia merasa kecewa. Dia telah memberinya beberapa petunjuk, tetapi Jubelian masih membuat asumsi yang salah. Kurasa memang seperti inilah dirimu. Max berusaha mempertahankan ketenangannya seperti yang ia lakukan di depan orang lain. Tetapi dia tidak dapat lagi menahan tawa yang mulai muncul di dalam dirinya. Kenapa kamu tertawa? Apa kau sebenarnya hanya bercanda? Max memandangi wajah Jubelian yang sedang merengut untuk sesaat, lalu menyadari bahwa jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Setelah berkali-kali menyangkal, Max akhirnya mengakui bahwa dia tidak bisa jauh dari Jubelian. Dalam perjalanan pulang dengan kereta kuda, aku melotot tidak puas ke arah wajahnya yang tampan. Kami sudah lama tidak bertemu, tetapi yang dia lakukan hari ini hanya bercanda. Kami berbelanja, makan kue, dan makanan lezat lainnya. Tetapi anehnya, aku terus merasa sedih. Aku yakin ini semua karena Max berbicara omong kosong, pikirku, lalu melihat rumah besar kami di kejauhan. Aku sudah pulang. Aku dengan senang hati mengundangnya untuk tinggal di rumah kami jika dia tidak punya tempat lain untuk tinggal. Tetapi dia hanya mengatakan kepadaku bahwa ada beberapa orang yang harus dia kunjungi. Aku tenggelam dalam pikiranku ketika dia memecah kesunyian, membawaku kembali ke kenyataan. Jubelian, rumah besar yang jauh itu sudah semakin dekat sebelum aku menyadarinya. Sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku hendak mendesah tanpa sadar ketika dia berbicara seolah-olah sedang memberiku sebuah pemberitahuan. Aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apakah sementara waktu berarti 3 hari, seminggu, atau bahkan 2 bulan seperti terakhir kali. Aku tidak bisa memahami apa definisi tentang sementara waktu. Tetapi kupikir dia mungkin akan bosan padaku jika aku terus bergantung padanya dan bertanya tentang hal itu. Sebaliknya, aku menjawab dengan tenang, berpikir bahwa aku tidak boleh kehilangan teman pertama yang kumiliki. Benarkah? Kapan kau akan kembali? Aku masih penasaran, jadi aku bertanya dengan nada paling acuh yang bisa kubuat. Dia ragu sejenak, lalu menjawab perlahan. Aku akan kembali setelah pesta kemenangan. Pesta kemenangan yang diselenggarakan oleh putra mahkota dijadwalkan berlangsung dalam 18 hari lagi. Aku sedikit kecewa, tetapi berbicara tanpa menunjukkan perasaanku. Baiklah, berjanjilah padaku bahwa kamu akan tetap sehat dan baik-baik saja sampai saat itu. Tentu, katanya sambil tersenyum. Dia adalah orang yang biasanya tidak banyak tersenyum, tetapi entah mengapa hari ini dia banyak tersenyum. Sungguh pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Meskipun ini adalah hubungan kontraktual, memang benar bahwa aku sangat bersenang-senang saat bersamanya. Aku bahkan merasakan jantungku berdebar-debar saat melihatnya, karena dia adalah pria paling tampan di dunia ini. Namun, tidak mungkin dia menaruh minat romantis padaku. Aku juga tidak berniat untuk berkencan dengannya secara serius. Aku tidak mau persahabatan kami menjadi canggung, dan aku tidak ingin jatuh cinta pada seseorang yang tidak mungkin kumiliki. Aku dengan tegas menanamkan keputusanku untuk tetap berteman di kepalaku. Ayo kita turun sekarang, katanya saat itu. Aku bersiap untuk turun dan mengulurkan tanganku kepadanya yang sudah keluar lebih dulu dari kereta. Aku meraih tangannya dan melangkah turun.
Apa karena sudah 2 bulan? Ini juga terasa aneh. Jubelian, panggilnya lagi. Ya, bisakah aku mengucapkan selamat tinggal padamu dengan benar? Oh, tentu saja. Jawabku tanpa banyak berpikir, karena kukira ucapan selamat tinggal yang benar berarti dia akan membungkuk padaku. Namun yang dilakukannya adalah perlahan-lahan menggerakkan kepalanya ke punggung tanganku. Apakah dia mencoba mencium punggung tanganku? Dia memegang tanganku dengan longgar, yang berarti aku bisa melepaskan tanganku darinya jika aku mau. Meski begitu, aku hanya diam dan memperhatikannya. Bulu matanya yang panjang, juga hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang berwarna merah tua sangat indah. Aku segera merasakan bibir lembutnya menyentuh punggung tanganku dan menjauh. Ciuman di tangan yang terasa sangat tidak menyenangkan saat Radian yang melakukannya, kali ini sama sekali tidak terasa tidak menyenangkan. Sampai jumpa, bisiknya dengan lembut. Baiklah, aku mengangguk. Ia segera menghilang dari pandanganku saat aku menjawabnya. Aku melihat ke arah ia menghilang, lalu menatap punggung tanganku. Apa karena dia tampan? Aku merasa seperti putri yang baru saja dicium oleh pangeran di punggung tangannya. Aku terperangah sesaat lalu menenangkan diri. Hentikan, aku seharusnya tidak melakukan ini. Jika aku menyadari bahwa seseorang yang kuanggap sebagai teman memiliki motif tersembunyi, aku akan merasa dikhianati. Jika aku jatuh cinta padanya sekarang dan mengejarnya serta mengganggunya seperti yang kulakukan pada Mikhail, maka aku akan kehilangan seorang teman yang berharga. Ayo sadar, dia tidak suka orang sepertiku. Gerutuku dalam hati. Kegembiraan yang kurasakan dalam diriku mereda saat aku melafalkan mantra ini untuk menenangkan diriku. Ya, tujuanku adalah menjalani hidup yang aman. Aku harus tenang. Saat aku mengingat tujuan hidupku, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Jubelian, aku terkejut dan berbalik melihat ayahku sedang menatapku. Apakah dia mendengar apa yang baru saja aku katakan pada diriku sendiri? Rasa gugup menguasaiku karena takut dia mengetahui bahwa Max dan aku menjalin hubungan kontrak. Namun, dia hanya mengulurkan tangannya padaku dan berkata, "Ayo masuk." Kehangatannya yang berat, mirip dengan milik Max, menyelimuti tanganku saat aku menggenggam tangan ayahku. Aku tidak yakin apakah aku seharusnya merasa lega atau dia hanya berpura-pura tidak mendengar percakapan sebelumnya. Tetapi ayahku tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Aku telah menurunkan kewaspadaanku saat mendengar suaranya. Aku lihat Max sudah kembali. Oh iya, dia sudah kembali. Aku sangat senang. Aku sengaja melebih-lebihkan jawabanku, berpikir bahwa mungkin ayah akan berhenti mencoba menjodohkanku dengan putra mahkota jika aku melakukannya. Namun, tanggapannya berbeda dari yang aku harapkan. Berapa lama kamu berniat untuk terus bertemu secara tidak resmi seperti itu dengannya? Iya, itu... Apakah dia menyuruhku untuk bertemu dengannya dengan lebih percaya diri? Aku tidak yakin apa maksudnya, tetapi segera menemukan alasan di balik perkataannya. Aku lebih suka jika kau berdansa dengan percaya diri di aula dansa bersama putra mahkota. Aku mendesah mendengar kata-katanya. Itu tidak akan pernah terjadi, karena aku tidak akan berada di aula dansa. Aku menyusun rencana untuk menghancurkan harapan ayahku yang sia-sia sejenak. Lalu memikirkan wajah Max dan tersenyum. Kuharap pesta ini cepat berlalu.